Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel YouTube Chandra Kusuma, Chan Gaming. Kali ini kita akan bermain game Football Manager 2026 dan saya akan share taktik yang terinspirasi dari Oliver Glasner dan juga Ruben Amorim. Taktiknya adalah taktik 3-4-3. Nah, seperti apa taktiknya? Tonton video ini sampai akhir. Oke teman-teman, jadi ini adalah taktik 3-4-3 yang saya tuh terinspirasi dari Oliver Glasner dan juga Ruben Amorim. Saya bilang bahwa ini terinspirasi dari Oliver Glasner dan juga Ruben Amorim, jadi ini bukan untuk menduplikat atau meng-create ulang taktiknya yang mirip sekali dengan Ruben Amorim atau Oliver Glasner, tapi ini terinspirasi. Jadi 3-4-3-nya terinspirasi dari Ruben Amorim dan juga Oliver Glasner gitu. Jadi ini adalah salah satu savean saya, yaitu menggunakan Manchester United. Saat ini sih sudah berada di musim kedua. Nah, kita akan lihat hasilnya di musim pertama ya. Pertama mungkin kita akan cek dulu transfer historinya. Nah, kita akan cek transfer history untuk musim pertama. Jadi di musim pertama ini saya hanya mendatangkan 4 pemain di jendela bursa transfer itu, hanya mendatangkan Carlos Baleba dan juga Kane Lewis Potter itu di transfer window yang pertama. Kemudian di Januari baru mendatangkan tambahan lagi, yaitu Willy Cambuala dan juga Gonzalo Ramos. Untuk Kane Lewis Potter ini pinjaman, dan juga Gonzalo Ramos ini juga pinjaman. Nah, Sam Johnstone ini baru saya rekrut di 2026 akhir menjelang bursa transfer jendela untuk di season kedua. Nah, kemudian untuk hasilnya, untuk kompetisi di musim pertama kita akan cek dulu di Carabao Cup. Jadi di Carabao Cup, kalau ini kan musim kedua ya. Ini yang di musim kedua. Kalau yang di musim pertama itu Carabao Cup, kita akan cek yang season 2025-2026 yang ini. Nah, di Carabao Cup kita menghadapi Burnley di final dan kita berhasil juara. Untuk EFL Cup kita juara. Kemudian di FA Cup, yang di FA Cup untuk musim lalu kita juga berhasil juara. Final kita mengalahkan Coventry dengan skor 3-0. Sementara untuk di Premier League, sendiri yang musim lalu kita hanya finish di posisi ketiga. Di posisi ketiga dengan 21 kemenangan, 2 hasil imbang, 5 kali kekalahan. Jadi banyak sekali hasil imbangnya, 12 kali hasil imbang. Untuk kalahnya sih ya bisa dibilang sedikit, salah satu tim yang paling sedikit. Jadi kalahnya tuh cuma 5 kali. Tim lain yang kalahnya 5 kali juga itu adalah Newcastle. Yang lainnya tuh 6, Tottenham 6, Liverpool bahkan yang juara itu juga kalahnya juga 6, tapi imbangnya cuma 5, jadi lebih banyak menangnya juga. Nah, sementara kita Man United itu kalahnya cuma 5 tapi imbangnya 12, jadi banyak sekali imbangnya. Menciptakan 71 gol dan 35 kali kebobolan, termasuk tim yang paling sedikit juga kebobolan di bawah setelah Liverpool. Nah, di musim ini sendiri saya sudah bermain sampai bulan Desember 2026 tapi menggunakan taktik yang 4-3-3. Untuk taktik yang 4-3-3 nanti akan saya share di konten berikutnya. Nah, untuk taktiknya sendiri itu menggunakan taktik 3-4-3 ketika menyerang, dan ketika bertahan itu shape-nya menjadi 5-4-1. Dengan goalkeeper kita menggunakan ball playing goalkeeper dan juga goalkeeper standar goalkeeper ketika out of possession, dan ketika in possession kita menggunakan tiga center back-nya itu tiga-tiganya menggunakan ball playing center back. Ball playing center back. So, ketika bertahan itu 2 center back-nya yang kiri dan kanan itu CB biasa, sementara yang tengah itu stopping center back. Nah,
Untuk wingbacknya, dua-duanya menggunakan dua wingback ketika in possession, dan ketika bertahan dua-duanya menggunakan pressing fullback, tapi posisinya jadi fullback gitu. Jadi bukan di wingback sini, tapi di posisinya jadi fullback. Nah, sementara untuk dua gelandang di tengahnya itu ketika in possession kita menggunakan posisinya di CM ya, bukan di DM tapi di CM. Pakai Bruno Fernandes ini advance playmaker, dan Baleba itu pakai role central midfield. Ketika bertahan dua-duanya mundur jadi DM dengan role DM juga. Nah, untuk dua wingernya itu yang kiri Matheus Cunha pakai role wide forward, dan yang kanan Bryan Mbeumo itu pakai inside winger. Nah, khusus untuk posisi central midfield dan juga winger dan juga striker itu role-nya itu berubah-ubah gitu, nggak ini terus gitu. Misalkan kayak katakanlah kalau musim lalu itu penggantinya Bruno itu Kobbie Mainoo. Nah, ketika Kobbie Mainoo main di sini itu role-nya dia bukan, kok belum ganti? Bentar. Oh ya udah. Nah, ketika Kobbie Mainoo bermain itu role-nya bukan advance playmaker. Dia bisa channel midfielder atau midfield playmaker gitu. Bisa channel midfielder atau midfield playmaker. Jadi bukan advance playmaker. Nah, posisi winger juga sama. Ketika sisi kiri ini Matheus Cunha, dia pakai wide forward. Tapi ketika biasanya itu yang main Kane Lewis-Potter. Nah, Kane Lewis-Potter ketika dia main biasanya role-nya saya ubah jadi inside winger atau winger. Kadang inside winger, kadang winger gitu. Winger, kadang inside winger gitu. Sama di posisi striker juga tidak selalu pakai target forward. Biasanya posisinya itu diisi sama Matheus Cunha. Kalau misalkan Benjamin Sesko-nya tidak bisa main, Matheus Cunha biasanya saya taruh di sini. Untuk role-nya itu kalau nggak deep laying forward biasanya false nine. Jadi taktik ini tuh menyesuaikan siapa yang main juga, role-nya bisa berubah-ubah sesuai dengan karakter pemainnya, seperti itu. Sementara untuk stylenya kita pakai gegenpress, balance, mentality-nya kita pakai balance. Kalau misalkan lagi away menghadapi tim yang lebih tangguh seperti Man City atau Liverpool, biasanya saya ganti jadi cautious. Jarang sekali jadi positif. Kalau tertinggal mungkin jadi positif gitu. Kalau lawan tim lemah, kalau tertinggal biasanya saya pakai positif atau attacking. Tapi kalau seperti lawan Liverpool atau Man City, walaupun tertinggal itu saya nggak akan ganti jadi attack. Paling mentok biasanya pakai positif, karena kalau jadi attacking biasanya bukannya kita bisa mencetak gol, biasanya malah kebobolan. Tapi standarnya saya pakai balance. Untuk tim instruction itu ketika in possession, shorter, much higher tempo, counter attack, dan lain sebagainya. Final third-nya dribblingnya encourage, work ball into the box, dan juga shot from distance-nya discourage. Terus ketika progression itu pass into space dan juga dribblingnya encourage. Ketika build up ini play through press, short, goal kick, dan distribusinya ke center back. Ketika out position ininya high press, higher, step up more, much more often, counter press, dan juga get stuck in. Kalau lagi banyak kartu kuning atau pelanggaran, kita terlalu banyak melakukan pelanggaran, biasanya saya ganti jadi standar. Terus kemudian ketika high press, short goalkeeper distribusinya kita aktifkan. Mid blocknya balance sama stop ke
cross engagementnya kita pakai stop cross. Nah itu dia teman-teman taktik 3-4-3 yang saya terinspirasi dari Oliver Glasner dan juga Ruben Amorim. Kalau teman-teman tertarik ingin mencoba taktik ini, teman-teman bisa download, linknya nanti akan saya kasih di deskripsi.